Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Sebentar kita persiapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Syukur kami ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kau habis kasih
syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang seperti Engkau, hanya Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mau naikkan hanya bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu. Mari bersama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan urapan-Mu selalu baru bagi kami, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar mari jemaat bersama angkat tanganmu, katakan, naikkan syukur buat kasih-Mu, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Terima kasih. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, atas berkat kesehatan, berkat kelimpahan yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Pimpin dari awal hingga pertengahan akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan sekali lagi. Karena kasih setianya selalu baru untuk kita, dilimpahkan dan dicurahkan untuk setiap kita semuanya. Amin. Mari semua, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Bersyukur harapannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan di
Mari bersama katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian. Mari penuhi baiknya, kemuliaan untuk Tuhan Allah kita, sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, banyak yang
rancanganmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku kasihmu, kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur untuk kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari bersama katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, setaku kau tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Hanya Kamu percaya, hanya Engkau Yesus. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan dengan iman. Buat kasih setiamu di dalam
Mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami hendak membuka hati kami untuk firman Tuhan. Mari Roh Kudus biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima ini Tuhan. Mari Tuhan biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Roh Kudus berfirmanlah bagi kami, hati kami terbuka untuk Engkau dan kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan kembali pada hari ini menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat indah, firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan satu tema firman Tuhan hari ini dengan judul Menilai Zaman. Menilai Zaman. Terlebih dahulu kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai 59. Judul dari perikop ini Menilai Zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang sudah kita baca tentang menilai zaman. Kalau kita melihat apa yang sedang ada dan sedang kita alami di dunia ini sampai pada hari ini, seringkali orang menilai, menyebut zaman ini sebagai mungkin zaman yang penuh dengan kesulitan. Memang hari-hari yang ada kita melihat zaman yang kita lewati ini penuh dengan kesulitan sehingga orang menyebut zaman kita ini zaman yang penuh kesulitan. Tapi ada juga orang yang menyebut mungkin zaman yang sedang kita lewati ini dengan zaman yang kegila-gilaan. Sehingga orang menyebutnya zaman ini zaman yang penuh dengan kegilaan. Dan kita tahu masih banyak sebutan-sebutan lain yang orang berikan di dalam dunia ini, tanggapan-tanggapan tentang zaman ini. Karena apa yang terjadi, orang bisa menilai, orang bisa menyebut kita sedang berada di zaman seperti apa hari ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa zaman ini itu tetap menjadi zaman pengharapan. Zaman yang sedang kita lewati ini tetap menjadi zaman pengharapan bagi kita. Zaman ini tetap zaman yang dikendalikan oleh Yesus Kristus, dan apapun yang Kristus tidak kehendaki,
pasti tidak akan terjadi. Tetapi apapun yang Tuhan kehendaki, Kristus kehendaki, pasti akan terjadi. Nah, Alkitab sedang menggambarkan kepada kita bahwa kita kadang kala ini menilai zaman ini dari kulit luarnya, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami, yang sedang terjadi. Tetapi kita tidak bisa hanya melihat hal itu saja. Kita tidak bisa menilai dunia hari ini sebagai seperti apa yang sedang terjadi saja. Tapi mari biarlah kita melihat bahwa apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini merupakan satu kesatuan dari sebuah skenario yang lengkap tentang keselamatan yang Allah kerjakan bagi dunia, bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sudah dirancang oleh Allah dari semula. Nah, bagaimana seharusnya kita ini menilai zaman yang sedang kita lewati sampai hari ini. Kita tentu ingin melihat, tentu setiap orang merindukan mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita ini. Nah, untuk menilai zaman ini kita perlu menjawab, mungkin ada beberapa seperti pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, kita akan melihat supaya kita bisa tahu keadaan zaman yang sedang kita lewati sampai hari ini. Yang pertama, kalau kita bertanya bagaimana kejahatan di muka bumi ini. Kalau sampai hari ini kita melihat dunia di mana kita ada, di negeri kita, baik di seluruh dunia yang ada kita bisa mendengar melalui berita-berita yang ada, kita tahu bahwa kejahatan di dunia ini semakin meningkat. Bukan semakin berkurang, tetapi kejahatan itu semakin bertambah. Hari lepas hari ada saja yang dibuat oleh orang-orang yang berbuat jahat, merancangkan kejahatan untuk mencelakakan mungkin manusia, untuk merugikan sesama manusia. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Jadi kalau kita melihat Alkitab dari firman Tuhan, memang Alkitab ini menggambarkan bahwa sebelum kedatangan Kristus pada kali yang kedua ini akan datang masa-masa yang sukar. Kalau kita melihat firman Tuhan dari kitab 2 Timotius Fatsal yang ketiga, saya akan membacakan sejenak. 2 Timotius Fatsal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Di sini saya akan membacakan sejenak. Judul dari perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Inilah firman Tuhan. Kita sudah diingatkan tentang hari-hari terakhir, bagaimana tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dan apa yang sudah kita baca, ayat-ayat yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ini, sungguh benar-benar kita mengalami hari-hari yang sedang kita lewati, apa yang tertulis dalam kitab suci ini sedang terjadi, sudah terjadi. Dan semakin hari kita melihat
lebih banyak yang dibuat oleh orang-orang yang berbuat jahat ini. Dan hal itu berarti jika kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, kita tidak mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka tanpa kita sadari kita akan terseret oleh kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kita akan terpengaruh karena melihat keadaan sekeliling, kok banyak orang yang melakukan seperti itu. Kalau kita tidak sadar, kita tidak bertekun melakukan firman Tuhan, kehendak firman Tuhan, kita akan bisa terseret dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan rancangkan pada hari-hari ini, yang sedang terjadi ini memang penggenapan dari firman Tuhan. Dan karena kejahatan di dunia ini bukan sekedar kejahatan yang biasa, tetapi kejahatan dunia ini sudah menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan ini merupakan sebuah kekuatan, sehingga dapat menyeret banyak orang masuk ke dalamnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita terlebih dahulu, mari biarlah kita waspada. Kita harus hati-hati dan terlebih kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya dalam kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, mungkin kita perlu menjawab kalau ada pertanyaan yang berkata, bagaimana harapan terhadap bumi ini? Bagaimana harapan kita manusia terhadap bumi ini? Apakah kita ini mau berharap terhadap bumi kita yang ada, misal kita ada di Indonesia, bumi Indonesia ini kita harapkan untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa aman, untuk kita bisa menikmati apa yang mungkin menjadi keinginan kita. Nah, hari-hari ini orang di dunia sedang mengumpulkan banyak harta. Ada orang yang sedang menimbun harta dunia ini sebanyak-banyaknya. Mengapa demikian? Dengan harapan mereka yang mengumpulkan harta dunia ini, jika suatu saat, pada suatu hari nanti mungkin terjadi sesuatu yang mungkin dibayangkan akan menyusahkan kehidupan seseorang, maka harapannya harta yang sudah dikumpulkan, yang sudah ditimbun itu dapat menolong hidupnya. Dan itulah pikiran dari orang-orang yang masih ada di dalam dunia ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita harapkan, yang kita dambakan itu hal-hal yang ada di dunia, yang hanya sementara, yang tidak bernilai kekal. Dan itu yang seringkali masih dilakukan dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi jika kita melihat keadaan dunia hari ini, maka kita ada dalam satu kepastian bahwa harta dan kekayaan itu tidak bisa lagi memberikan harapan. Banyak contoh yang sudah kita lalui sampai pada hari ini. Kalau kita mengumpulkan harta, kita punya uang banyak, kita sudah melampaui waktu itu, di mana kesulitan untuk waktu-waktu yang ada beberapa mungkin 1 tahun belakangan ini, bagaimana kita punya uang tapi kita tidak bisa juga apa yang kita inginkan. Mungkin kita ingin berrekreasi, kita ingin jalan-jalan, kita ingin refreshing mungkin sampai ke luar negeri karena kita sudah mengumpulkan uang banyak, kita punya uang banyak, kita ingin pergi ke luar negeri. Tetapi hari-hari yang sudah kita lewati sampai pada hari ini, bagaimana kesulitan kita untuk kita bisa mencapai keinginan kita itu. Sekarang kita tidak mudah untuk bisa kita terbang dengan keuangan kita, kemudian kita kepingin pergi mungkin ke Eropa, mau ke mana, ke Singapura saja susah. Kita harus melampaui berbagai macam hal. Kita harus punya surat kesehatan, kita sampai di tempat di sana, kita masih harus dicek
Mungkin kita perlu juga dikarantina, diisolasi sampai 2 minggu ketika kesehatan kita sudah aman, tidak terjangkit virus, baru kita diperbolehkan masuk ke dalam kota itu di mana kita pergi pada saat kita ingin itu. Jadi tidak semudah yang lalu. Kalau yang lalu kita punya uang, kita kepingin langsung berangkat, kita langsung bisa mencapai tujuan kita. Tapi hari ini kita tidak bisa. Dan apapun yang diusahakan oleh banyak orang di dunia ini, hari-hari ini kita melihat ada banyak kemerosotan. Ada hal-hal yang tidak bisa lagi mereka jual. Ada hal yang sudah manusia tidak ingin lagi. Meskipun mereka punya uang banyak, mereka menginginkan mungkin harta atau benda-benda di dalam dunia ini yang mewah, hal yang baik. Tapi sekarang orang sudah jarang pergi, mereka tidak butuh apa yang diperlukan seperti waktu-waktu yang lalu. Dan ini kita melihat kenyataan yang ada di dalam dunia sampai hari ini, terlebih di masa pandemi yang ada ini. Jadi tidak ada harapan. Di dalam bumi ini apa yang kita bisa harapkan? Tidak ada. Semua yang lalu yang baik hari ini menjadi tidak baik. Dan kita tidak tahu kapan ini akan selesainya. Apakah masih bertahan? Mungkin masa pandemi ini sampai akhir tahun 2021 ini kita juga tidak tahu. Sampai kapan kita tidak tahu. Dan itulah semua yang ada di dalam dunia ini. Dan keadaan dunia ini memang serba tidak pasti. Keadaan dunia ini tidak bisa dipastikan. Serba tidak pasti, karena itu kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Seperti harta kekayaan dan dunia ini. Karena semuanya ini firman Tuhan berkata akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Jadi pada suatu saat kalau kita mengharapkan apa yang ada dalam dunia ini, pasti bisa mengecewakan kita. Jadi kita harus waspada dalam hal ini. Kalau kita melihat sebuah ayat yang indah di dalam kitab Nabi Yeremia, coba saya akan membacakan di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-17. Di sini ada sebuah ayat yang mengatakan, Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Dan terlebih lagi yang menaruh harapannya pada Tuhan pasti akan diberkati. Itu sebabnya jangan kita menaruh harapan kita kepada dunia ini. Tapi mari biar kita taruh harapan kita ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada firman Tuhan yang memberikan janji kepada kita yang luar biasa. Jika harapan kita ini kita gantungkan, kita letakkan hanya kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita akan mendapatkan semangat baru. Meskipun keadaan dunia seringkali membuat kita tidak pasti. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka ada semangat baru. Kita punya semangat baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kita akan melihat mujizat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah itulah yang harus kita renungkan, pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah saya berikan 2 tadi, 1 dan 2. Dan sekarang yang ketiga. Ada satu pertanyaan, bagaimana sebetulnya kegerakan rohani di bumi ini? Bagaimana sebetulnya sampai hari ini kalau kita melihat kegerakan rohani di dunia ini? Mungkin kalau kita ada di kota kita masih melihat biasa-biasa saja. Terlebih lagi kalau hari-hari yang ada ini kita masih ada ibadah online, sering ada ibadah juga offline.
nanti sebentar mungkin keadaan kurang bagus, online kembali. Nah, kita sepertinya tidak merasakan ada kegerakan rohani di bumi kita ini. Tetapi kalau kita mendengar berita-berita, kita melihat berita di YouTube, melihat kesaksian-kesaksian yang ada dari orang-orang yang memberikan kesaksian bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan, mereka yang dilawat Tuhan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana sekarang orang-orang di India, mereka begitu mengasihi Tuhan, mereka sedang berkobar-kobar, hatinya sedang menyala-nyala, rohnya menyala-nyala untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya di balik semua yang sedang terjadi tentang hal-hal yang buruk yang kita alami di dunia ini. Sebenarnya kegerakan rohani itu sedang terjadi. Dan kegerakan rohani yang ada ini Tuhan mau supaya kita terus juga ikut serta di dalam pergerakan rohani yang ada. Dan Alkitab ini berkata sebelum datang hari-hari terakhir, maka Injil kerajaan ini harus tersebar ke seluruh dunia. Dan kalau kita melihat di tengah kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, kegerakan rohani ini juga terjadi. Cuman kita mungkin jarang dengar, kita mungkin jarang buka YouTube, kita tidak suka dengar kesaksian yang ada sehingga kita tidak tahu. Tapi mari ketika kita punya waktu kita dengar kesaksian dari mereka. Bahkan kalau hari-hari terakhir ini kita melihat ada kesaksian banyak orang yang mendapatkan mimpi, bagaimana melihat kedatangan Tuhan. Dan semuanya itu diberikan Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu dijamah. Tuhan menjamahnya melalui kegerakan rohani yang ada, yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalaminya. Kita tidak pernah menyaksikan sebelumnya kegerakan rohani yang terjadi seperti pada hari-hari ini. Dan kita harus tahu bahwa hari-hari yang terakhir ini, firman Tuhan, Injil keselamatan itu harus sampai kepada ke seluruh bumi. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya, kita pun harus menyaksikan Injil keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya banyak orang diselamatkan. Mungkin itu dari keluarga kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui kita, Tuhan juga mau memakai apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan kepada mereka semua. Dan semua apa yang bisa kita lakukan itu adalah Allah sendiri yang memotori kegerakan rohani yang luar biasa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Dan Allah juga sedang menggerakkan gerejanya begitu dahsyat di akhir zaman ini. Ketika kita menyaksikan semuanya ini terjadi, maka kita harus tahu bahwa kita ini sekarang sedang berada pada zaman yang bagaimana kita sedang melalui sekarang ini zaman apa. Kita harus bisa mengerti dan kita sedang ada di bagian dari akhir dari zaman ini. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ini bukan masih panjang, bukan masih lama, tapi dengan tanda-tanda zaman, dengan keadaan zaman, keadaan di sekitar kita, kejahatan dan semua yang tadi sudah saya uraikan. Dan itu sudah terjadi, berarti tanda-tanda zaman itu sudah kita lewati, entah sudah berapa tahun kita berada di dalamnya. Dan sampai pada hari ini kalau kita melihat banyak hal yang terjadi di hari-hari akhir dari zaman ini dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya satu virus corona COVID-19 ini, kita melihat bahwa semuanya itu saya percaya itu seizin Tuhan. Dan ketika ada itu semua,
maka iblis itu juga gencar, ikut bergerak ya, untuk kita bisa ketakutan, untuk membuat kita cemas ketika kita mengalami hal itu. Dan semuanya itu adalah cara iblis untuk menyeret kita, untuk kita ini menjadi lemah sehingga kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ketika kita terus ketakutan, terus merasa cemas, takut, maka apa yang terjadi dengan hidup kita? Pasti dengan mudah kita akan habis. Kita akan selesai hidup ini. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, pasti Tuhan itu akan menolong. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk apa saja yang sedang kita alami di dalam kesulitan kita atau sakit penyakit yang sedang kita hadapi pada hari-hari di hari zaman akhir ini. Dan kita tahu bahwa kita sekarang ada di bagian akhir dari zaman ini, zaman akhir sebelum hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya setiap kita harus siap. Setiap kita umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus siap untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan kita bermain-main dengan waktu yang ada. Mari biar kita benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita sudah bersama Tuhan kemudian kita bebas dari segala pergumulan, persoalan, masalah. Tidak. Tetapi itu semua kita hadapi bersama Tuhan. Ketika kita menggantungkan diri kita, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, masalah persoalan, ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Pasti Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan akan menjamah hati kita. Tuhan memberikan kepada kita petunjuk melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus bekerja keras untuk Tuhan. Hari-hari yang masih ada, kesempatan yang masih ada, ini mari kita bekerja keras untuk Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kita memberitakan kabar keselamatan ini juga. Kita harus lakukan itu. Dan terlebih lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah mengizinkan untuk kita menyaksikan semua hal. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami sampai pada hari ini. Apa yang terjadi di hari-hari akhir, di zaman yang akhir yang sedang kita lewati ini. Biarlah kita tetap bersyukur karena kita tahu semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita. Apa saja, mungkin itu di dalam pekerjaan kita, mungkin itu di dalam rumah tangga kita, atau di dalam pribadi kita, apa saja yang kita alami. Ketika kita bergantung kepada Tuhan ada pengalaman secara pribadi dan kita bisa bersyukur dan kemudian kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita itu menjadi bahan untuk kita menyaksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan kita takut menghadapi hari-hari akhir di akhir zaman ini. Tapi mari biar kita bekerja, kita mau berlomba supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang menang. Dan kelak Tuhan akan memberikan kepada kita upah. Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-25, nah di sana kita sering membaca ayat ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bagaimana 10 gadis ini? Mereka sama-sama membawa lampu, dikatakan di sini membawa pelita. Tetapi yang bodoh, yang dikatakan yang bodoh yang 5 ini tidak membawa minyak untuk kalau habis dia masih punya cadangan. Tapi yang bijaksana dia membawa. Dan kita melihat kisah ini sehingga
yang bodoh ketika mempelai itu datang, maka lampunya padam dan dia tidak bisa meraih apa yang seharusnya dia sudah tahu. Dia sudah mengerti bahwa lampu pelita itu harus menyala, tetapi dia tidak menyiapkan minyak yang harus disediakan. Demikian pula kehidupan kita, jangan sampai kelak kita ini seperti 5 gadis yang bodoh itu. Tapi mari biarlah kita menjadi orang-orang seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita harus persiapkan itu. Apa yang harus kita persiapkan? Kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan. Untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Mencari hal-hal yang rohani melalui kebenaran firman Tuhan sebagai minyak untuk persiapan kita, sehingga kita tidak lengah, sehingga kita tidak berbuat hal yang salah ketika mempelai itu datang. Ketika Tuhan Yesus datang, kita dalam keadaan sudah siap. Kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka apa yang akan Tuhan lakukan ketika Tuhan mau mengangkat gerejanya, kita pasti tidak akan tertinggal. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, bila hari-hari yang ada ini kita siapkan diri kita siapkan pribadi kita. Kita harus bisa menilai zaman, apa yang sedang terjadi sampai pada hari ini. Kita jangan sampai lengah, tapi mari biarlah kita semakin hari kita mau mendekat kepada Tuhan, supaya kita mengerti waktu ke Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, tidak ada orang yang tahu. Tetapi kalau kita setia, pasti kita akan tahu melalui hikmat Tuhan, melalui roh Tuhan. Pada satu saat pasti ada sebuah yang tanda yang mungkin Tuhan berikan bagi setiap pribadi yang setia kepada Tuhan. Itu sebabnya saya menghimbau buat semua jemaat, mari kita akan lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan berikan buat kita. Pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Jangan kita berharap kepada dunia yang fana ini, yang sebentar lagi akan lenyap. Saya percaya kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan menutup dalam doa. Sebelumnya kita akan memuji sebuah pujian, Bapa Kau Setia. Kau setia, Kau mulia.
tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Bapa, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang mengasihi kami Tuhan, umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami bisa menilai zaman ini Tuhan. Zaman di mana kami sedang berada hari ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa kami sedang berada di akhir dari zaman akhir. Dan kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu pada kali yang kedua sudah sangat dekat. Itu sebabnya Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan kepadamu ya Bapa. Supaya Tuhan ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami Tuhan, umat-Mu. Kami siap Tuhan untuk Kau angkat Tuhan, untuk Kau bawa naik Tuhan, di mana Engkau hendak Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami melalui firman Tuhan, melalui apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan semuanya. Kami mau mentaatinya, kami mau tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan akan hari-hari yang sedang kami lewati ini Tuhan. Sekalipun dalam dunia ini Tuhan banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan, banyak sakit penyakit Tuhan yang bisa melemahkan, mengganggu kesehatan kami, bisa mengganggu manusia kami. Tetapi ketika kami menyerahkan hidup kami bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan kepada kami kekuatan, Engkau yang akan memberikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi semuanya ini Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang kami lakukan dalam dunia ini, benar-benar Tuhan kami melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau juga menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada sampai pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika kami beribadah online di rumah kami masing-masing, Engkau juga memberkati dan menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus akan menjagai kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa mata Tuhan tidak pernah terlelap untuk senantiasa menjaga kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari yang ada sedang kami lewati di depan kami ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, berikan kepada kami semua iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan Kau pakai itu untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Kami mau Tuhan melakukan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Mari Tuhan Kau berkati negeri kami Indonesia ini Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri dan semua pejabat yang ada. Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa buat kota kami Bondowoso. Kiranya Engkau juga memberkati kota kami. Mari Tuhan Engkau juga akan menjamah setiap orang yang sedang mengalami sakit Tuhan hari-hari ini. Siapapun mereka Tuhan, mari Tuhan Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Biarlah mereka juga melihat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga mereka boleh percaya dan boleh diselamatkan. Terlebih buat kami semua Tuhan umat-Mu yang mungkin hari-hari ini dalam kelemahan tubuh kami. Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, pulihkan kami Tuhan. Dan terlebih kami mau waspada menghadapi hari-hari yang ada ini Tuhan. Untuk menjaga diri kami ini Tuhan. Boleh kami tetap menjaga kesehatan kami, terlebih Tuhan kerohanian kami, untuk kami boleh menjaga, untuk tetap kami mengandalkan Engkau, bergantung hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini berkat-Mu Kau curahkan bagi setiap kami umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan mengurapi saudara, yang akan memberkati saudara, menyertai saudara, pekerjaan saudara diberkati, keluarga saudara selalu di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kebahagiaan dan sukacita senantiasa, dan pribadi saudara berada di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Berkat Tuhan dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat berkata amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.